sekedar dia datang bla 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 melakukan tugas pembelajaran, tapi setelah itu sudah tidak pernah berpikir ini ada dampak positifnya tidak untuk prestasi lembaga ini. Ya, itu mah guru dianggap guru pecundang mungkin kalau ada guru seperti itu. Ya, jadi artinya harus begini. Kalau kita masuk di MTS Ar-Rahman ini, ya, ketika sudah masuk tadi saya katakan kita anggap di sebuah rumah di sini, kita harus secara kompak bagaimana supaya rumah kita penghuninya bisa melahirkan prestasi-prestasi yang baik. Itu harus dibangun itu. Ya. Jadi mual parsial lagi antara si A si B dalam melaksanakan tugas di MTS ini mual hare-hare, mual papisah, mual. Jadi semua akan menyatu, menyambung dan membangun sebuah kekuatan di lembaga ini. Ini harus dipahami ini. Sedih kalau ada guru atau karyawan yang hanya sekedar dia melakukan aktivitas di lembaga ini tetapi dia tidak berorientasi pada mutu misalkan. Ya, karena tanpa itu kita akan ketinggalan. Ya, sama sekolah lain akan sangat ketinggalan. Nah, oleh karena itu Bu Haji, Ibu Bapak, Ibu Dewan Guru, yuk kita coba berpikir apa kira-kira yang akan membuat MTS Ar-Rahman itu ketika orang datang melihat ke sini, oh ini saya yakin dengan prestasi MTS ini adalah ini. Dia melihat langsung ke sini. Bukan dalam konsep prestasi kita. Wah, konsepnya hebat, visi misinya hebat. Ya, tujuannya hebat. Tapi itu baru konsep. Yang akan menyatakan bahwa sekolah kita hebat itu ketika orang datang ke sini dan mengatakan, oh inilah MTS Ar-Rahman yang sesungguhnya. Kita ingin ada orang yang mengatakan secara langsung bahwa hebat tidak hebatnya lembaga kita adalah itu. Bukan dari laporan. Mungkin juga itu bisa dibangun dengan hal seperti ini, seperti Pak Ramdan ya sekarang sedang membangun membuat apa Bu itu ya inovasi untuk supaya MTS lebih dikenal ya, itu bisa saja seperti itu. Tapi ya itu pun harus didukung dengan segala apa yang ada di dalam kita harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kita bukan untuk membodohi orang, maaf ya, kita bukan untuk membuat sebuah kebohongan. Kita mengangkat apa yang silahkan dilihat orang, mungkin dari ada sesuatu yang kita sembunyi-sembunyikan. Kita tidak bertujuan itu, hanya untuk meyakinkan. Maaf ya, ketika itu kita melakukan itu pun jangan pernah salah gitu. Jangan pernah lupa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk membuat orang percaya, tetapi jangan melakukan kebohongan di dalamnya. Maaf ya. Di satu sisi mungkin kita akan mengatakan itu hebat, wah hebat. Tapi kalau kita ada sesuatu yang di dalamnya ditutup-tutupi, maaf ya. Kita bertanya kepada diri kita, untuk apa sesungguhnya kita? Tanpa itu pun Allah bisa mempromosikan kita sesungguhnya. Kalau kita salah, maaf ya. Karena loba gitu, loba tabib, loba tukang obatan, saking ingin dikenal orang, bikin pelang gede di-upload ke dunia. Kalau mahpun misalkan gitu kan ya, orang begitu. Ada orang yang sama sekali tidak pakai pelang pun tidak ada, tetapi orang dari mana-mana datang mengenal itu mungkin dipromosikan langsung oleh Allah. Makanya ketika Pak Ramdan mau mempromosikan itu, tolong jangan pernah lupa itu. Risiko Allah disentil gitu. Jangan pernah lupakan Allah. Makanya di Ar-Rahman ini, maafnya Baji, apa yang sedang di aliyah dikembangkan juga, saya ingin di sanawiyah pun sama, kita kompak kembangkan. Karena kalau ada orang datang ke Ar-Rahman, mungkin dia tidak membedakan itu siswa aliyah, itu siswa sanawiyah. Mungkin mereka yang datang ke sini akan mengatakan itu adalah santri Ar-Rahman, siswa Ar-Rahman. Makanya segala aktivitas kegiatannya yang bisa membuat Ar-Rahman itu hebat harus sama. Gitu. Contoh kecil nih, maaf ya. Mungkin di sekolah lain tidak ada. Kemarin waktu kegiatan PKB di Ciamis, ada sekolah
sekolah 5, 6 sekolah ya. Saya ingin studi banding ke Ar-Rahman, padahal kita tidak mengatakan apa-apa. Ketika mau sepakat mau mengadakan studi banding ke Jogja, ada beberapa guru yang mengatakan, bahkan pengawas juga, jauh-jauh studi banding ke Ar-Rahman. Ada, maaf ya, ada sampai ada marah harus Pak Abi, tapi Abi mau ngajak guru sama budak mah kira-kira mana tadi saya tidak mengatakan apa. Kita juga kadang-kadang tidak merasa apa ya Ar-Rahman itu seperti tidak ada, tapi orang memperhitungkan kita Ar-Rahman itu. Bahkan kemarin pengawas yang kemarin, namun ayatnya namun di Ar-Rahman mulai pasti mereka kasuntik gitu, kasetrum gitu. Makanya kalau ada IHT kegiatan di Ar-Rahman pakai gender itu pasti, tapi yang lain yang lain. Makanya banyak hal-hal yang positif itu ya di Ar-Rahman itu. Nah, kalau mereka datang ke sini cerita dia mau studi banding ke Ar-Rahman, tak bangun lagi Rabun Awi misalnya. Ya, apa yang akan dibanggakan tadi? Kita akan kalah sama mereka. Tapi bukan itu yang kita ingin menciptakan sesuatu yang beda dengan orang lain. Coba bayangkan ini Pak Ramdan. Kita punya konsep yang jika sapele, tapi kalau ini dipahami dengan baik justru ruhnya pendidikan itu di situ. Ada guru Quran hadis, guru fikih ngajar hebat di kelas, tempok budaknya di keluar kelas. Tinggali. Guru akidah akhlak hebat ngajarnya, kiai bahkan dia ngajar. Tapi lihat anak di luar itu. Yang dilihat itu bukan ketika kita ngajar di kelasnya, produknya seperti apa nanti. Itu yang dilihat mereka. Ya, tolong. Membuat jadi ngarek guru sehebat apapun tidak akan melihat mereka di kelas, bukan. Tapi akan melihat mereka seperti apa di luar kelas setelah Pak Ramdan ngajar di dalam kelas. Kalau mereka mendengar azan lari ke masjid, itu sesungguhnya pendidikan yang kita ingin ciptakan itu. Makanya kemarin ketika di Ar-Rahman, Bu, ketika ada waktu yang kosong sebelum libur, ya mau ada semacam pembadatan di materi praktek. Kenapa kita lakukan itu? Apakah tidak cukup gitu kan? Ya. Ini kadang-kadang orang ayah nukilah. Jadi yang tadi ya, mereka mengajarkan tentang fikih, tentang ibadah, itu di kelas. Mereka tidak melihat di luar kelas itu seperti apa. Mereka mengatakan tentang hebatnya pahala berjamaah, tetapi mereka tidak melihat anak di luar itu benar tak laksanakan berjamaah sholatnya. Jadi banyak orang yang hanya bla 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 pintar menyampaikan materi, tapi tidak pernah melihat realitas hasil produk pendidikan itu sendiri. Di Ar-Rahman itu nanti kalau ada yang studi banding ke MTS, mereka tidak perlu melihat tataran, tapi melihat anak salamnya terdengar di mana-mana, sampahnya bersih di mana-mana. Ya, kemudian ketika mendengar ada tadarus Quran, mereka sudah mulai lari. Maafnya, kenapa Makkah Madinah seperti itu? Saya pernah ambil 1,5 jam di ladangan, balanya beli jam tangan harita ke umroh di Jeddah harita, termasuk di Mekah pernah. Padahal bisa jadi transaksi harganya, tapi begitu berkumandang azan, saya dengan jamaah ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah tidak bersatukan. Saya dianggap seperti orang yang tidak dibutuhkan. Setelah 1,5 jam datang berita, mengulang, ya, begitu kayak itu orang. Kayak tinggal jadi kedua transaksi berkesempatan masjid waktunya Mak Edi dia pergi kan, kita menunggu habis 1,5 jam gitu. Sebab bis butuh karena barang eta ditungguan Allah Akbar. Eta menicokatan barang-barang sehingga udah tinggalkan saja. Nih maaf ya, saya sering katakan itu kan, latas tati min hunawala walakin istati min nafsika wujuda ikbar. Jangan kita salahkan diri kita jika kehidupan kita sangat susah, selalu sulit. Tapi salahkan kenapa kita datang terlambat untuk menghadap Allah. Jadi ibu bapak yang sedang dikembangkan di Alia, 5 menit sebelum azan berkumandang ada tadarus Quran. Coba Bapak bayangkan ke ibu, ke bapak, kalau kita mendengar azan
Orang itu variatif, aya nu di sawah kene, di kebun kene, termasuk kita mungkin masih di kantor. Tapi kalau Ar-Rahman benar-benar sudah menjelma menjadi sebuah kesadaran dalam hidup, itu di Ar-Rahman bisa ketika mendengar tadarus Al-Quran, mereka sudah berduyur-duyur pergi ke masjid, padahal itu belum berkumandang azan. Dan bayangkan mulianya mereka, sebelum azan berkumandang saja, hamparan sajadah sudah ada di depan mereka. Itu mau menyambut panggilan Allah. Jadi sholat itu dia tunggu. Inilah mana intidharus sholat ba'da sholat. Intidharus sholat qabla sholat. Menunggu datangnya sholat sebelum datangnya sholat. Kalau orang sudah punya prinsip itu, maaf, menuri hidup malah susah. Maaf ya, yang membuat kita susah hidup itu karena konsep hidup kita yang salah. Kalau kita tidak merasa bahagia, karena konsep kita yang salah. Bahagia itu ada dalam hati kita, ada dalam diri kita. Tidak usah cari kemana bahagia. Reka Pangandaran cari kebahagiaan, ini tuh kacopetan titulut. Maka baik, dasar kebahagiaan mah bukan ada di Pangandaran, ada dalam diri kita. Ini maaf Bu, punten ya. Ini Sanawiyah dengan Aliyah. Yuk kita orang bangun bareng-bareng. Saya ingin ketika orang datang ke Ar-Rahman ini, kita harus beda. Itu saya kata tadi. Oke, tadi 307 luar biasa tuh siswanya. Sudah beda, dari sisi kuantitasnya sudah beda. Tapi tidak cukup bangga dengan itu. Kalau kita tidak bisa menjual produk Ar-Rahman ya menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, bagi masyarakat, karena di dalamnya ada sesuatu yang sangat mendidik mereka ya dengan hasil pendidikan yang kita lakukan. Bayangkan tadi, sebelum azan dia sudah pergi ke masjid, aktivitas kita sudah kita tinggalkan. Ketika azan, Allahu Akbar, subhanallah, benar-benar menyambut panggilan Allah ya. Jadi sebuah isyarat tak kumaha mun siswa Sanawiyah ngan ayeuna mah can karasa pisan ieu punten. Can karasa pisan sabab pendidikan masih 50% ya. Tangke coba bayangkan kita ingin melihat ketika Sanawiyah Aliyah nanti belajar normal, masjidnya satu misalkan, kemudian ada tadarus Al-Quran, mungkinkah itu bisa terwujud sampai sebelum adzan mereka sudah ngampatkan sajadah? Ini di sekolah lain tidak ada. Pemberian anu tadi begitu azan orang lari langsung, itu bisa terus di Makkah di mau bisa orang ngomong masih kena dua layar kasang kagok mau kerjaan ngenakin mengkewe banyak karena waktu kan kewe. Nah, ketika ada tadarus Al-Quran, ya, alhamdulillah, cik paramdan, nyegitkeun rokok, tanggung mungkin karena sekalian ada buat temen kan yang ngarokonan atau sholat lah. Jadi tuh ngarokonan, dahar, bisikeun ngeunah ke adzan, terus tadarus Quran, menikah tanggukeun ada sedaharna ke lah gitu ya. Kamana rek angkat geus tadarus, udah berhentilah, kita siap wudu. Nah ini, jadi ingin itu dijadikan sebagai sebuah pengingat dalam hidup kita. Yuk berbarengan di Ar-Rahman ini, dan kita harus menjadi pelopor teladan yang baik di antara kita. Jadi kunci keteladanannya ada di kita. Ya. Pernah Abika Pungkur di Aliyah. Jadi bagaimana supaya itu diberikan contoh oleh guru-guru, ya. Jadi semua guru-guru ketika mau adzan berkumandang, mereka sudah benar-benar membentuk sop barisan, memberikan contoh kepada anak. Ketika itu ayah guru anu Pak cenah bujung-bujung guru di payung gitu ke masjid, jadi di keprak-kepraknya anggar budak teh masih kena susah gitu. Itu dia berpendapat seperti itu. Tapi dia belum mencoba. Erak dan budak ketika melihat seorang guru yang memiliki keteladanan yang baik. Saya ingin kita menjadi seorang teladan yang seorang guru yang memiliki keteladanan yang baik. Gitu ya. Bisa tidak kira-kira? Jadi kuncinya dari keteladanan itu. Guru kan bahasa guguan tiruan.
ulah tadi gugu tadi tiru, wah paling nyeri kan. Guru tadi gugu tadi tiru, harus kan guru guguan tiruan. Ya. Ki Hajar Dewantoro, kemudian Budi Utomo, kemudian apa tuh banyak tokoh-tokoh pendidikan yang sudah memberikan pembelajaran kepada kita agar guru benar-benar menjadi, ketika kita di depan kita menjadi seorang teladan, ketika kita berada di antara mereka kita menjadi seorang apa? Penggerak, ya. Seorang penggerak, seorang yang bisa memberikan motivasi. Ketika kita berada di belakang kita bisa ya mendorong mereka supaya mereka juga menjadi lebih baik. Nah, ini Pak Bu punten ya, ingin ada satu komitmen Bu Haji di Ar-Rahman ini, pastikan, yakinkan dengan itu MTS bisa wah di hadapan Allah. Maaf ya, maaf, kita harus berpikir itu yang tadi. Yang dua hal tadi jangan pernah pisahkan dalam hidup kita. Di situ ada ilmu, di situ ada ibadah. Ya, tadi sudah saya jadikan kalimat tadi. Ada ibadah, tetapi ilmunya tidak ada. Mungkin ibadahnya hanya sia-sia. Ada ilmunya, apalagi kita ajarkan kepada mereka, tetapi produknya cuma di kelas, disampaikannya di luar tidak ada. Apa artinya? Ya, nah ini harus kita pahami secara utuh. Pendidikan itu bukan hanya sekedar yang tadi. Kita datang ke sekolah dengan seragamnya yang sangat luar biasa, yang menyampaikan materi di kelas, kemudian kita tidak pernah berpikir apakah kira-kira yang kita sampaikan itu sudah menjabat sebagai sebuah akhlak dalam kehidupan anak didik kita. Dan ini anuku abdi sareng almarhum tika pungkur Bu punten. Kita tidak mau sia-sia lah. Bahkan saya kalau di Alia itu sering bicara begini, kalau kita tidak punya prinsip dalam hidup, dalam melaksanakan tugas, sudah bubarkan saja. Untuk apa? Kita melakukan pembohongan kepada orang tua, pembohongan kepada siswa, pembohongan kepada masyarakat. Sudah bubarkan sekolah kita, titipkan anak kita kepada lembaga yang lebih hebat daripada kita. Jadi kita jangan melakukan pembohongan. Maaf ya, si gawenonya nggak didik budak, padahal ternyata kita hanya tadi datang karena memenuhi kebutuhan pribadi. Saya butuh kehidupan, saya punya anak, saya punya istri, misalkan saya punya keluarga, saya harus menghidupi keluarga. Datang ke Ar-Rahman, ngajar, digaji, dihonorar berapa per bulan, tetapi kita lupa Ar-Rahman ini akan dibawa oleh kita kemana dan seperti apa. Itu kalau guru hanya berpikir tentang itu, itu guru munafik gitu. Ya, guru munafik untuk apa? Kasihan dia itu, kasihan. Ya, mungkin dia bisa hidup mendapatkan sesuatu di Ar-Rahman di sini, tetapi mungkin di sisi Allah dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, oleh karena itu Bu Haji Dewi, ya, ini melalui Ibu, saya sangat optimis guru-guru MTS ini memiliki kepekaan rasa seperti itu. Ya, punten lah, nama honor untuk ageng di MTS, ya, tetapi kita cari berkahnya. Ya, anu keur di emutan teh mendeko abdi di Alia. Ya, aya guru kan mungkin anu hidupnya seharian hanya di MTS. Di aplikasi mikiran sekolah, itu pernah mikiran orang tua. Nah, orang itu harus lebih diperhatikan. Jadi menurut sama bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya juga, karena dia sudah memberikan kontribusi yang begitu luar biasa di MTS ini. Ya, kita pikirkan, bukan guru anu nyabang, bukan guru anu di mana bari ya, tapi dia benar-benar cari penghidupannya di MTS gitu. Nah, makanya mungkin sistem honor, sistem gaji di MTS ini harus seperti apa, Bu, supaya bisa lebih memotivasi guru. Di Alia Ar-Rahman menuju dicoba bukir. Lalu di dia pada di honor misalkan tanggal seberapa? Di honor di tanggal berapa?
Nah 10. Nah nanti tanggal berapa Bu Haji sudah menandatangani lembar hasil pekerjaan ibu dan bapak yang menunjukkan itu prestasi ibu dan bapak. Rekomendasi pencairan. Nah, ada rekomendasi pencairan. Tapi di situ, maaf ya, ini ada plusnya di situ. Ketika guru di situ ditanda oleh ibu kepala, diberikan kebenaran. Di situ ada rekomendasi bahwa Bu Nuri bulan ini memberikan kontribusi positif prestasi kepada anak. Nah, guru itu harus dibayar lebih sama ibu. Jadi mungkin dari MTS gajinya beda-beda. Ayah gede, ayah letih, ayah 2 bulan dibayar. Ada 2 bulan dibayar, bisa bayar. 2 bulan dibayar. Nah, sebabnya, sebab dia tidak mengumpulkan tugas apa yang susah dikumpulkan. Nah, kebenaran terkabulin, kalau akan dicairkan, itu lah akan ditanda itu. Nah, tapi tidak akan diambil. Pada ini semua 2 bulan, 3 bulan jadi gede kayak. Nah, itu aku. Tapi di sana hidup kita kira-kira, tapi dipikir, belum mikir, karena bakal perluan kan. Bensin mau dibeli, katanya gitu. Nah, ini jadi maksudnya supaya belen, ya, supaya belen. Jadi apa yang kita kerjakan ini benar-benar berimplikasi tadi berbuah satu kebaikan atau lebih daripada itu untuk lembaga. Jadi intinya ya ketika kita masuk hidup di sebuah lembaga di RTS ini, anggap ini lembaga rumah kita. Baik jeleknya lembaga ini akan sangat tergantung pada kita. Oleh karena itu dari A sampai Z, dari mulai tukang bebersih sampai kepala sekolah, kita harus punya visi dan misi yang sama, tidak bisa dibeda-bedakan. Ya, tadi mungkin MTS akan terangkat, ya mungkin dari tukang sesapu dan tadi, ya MTS akan terangkat mungkin lewat Paramdan tadi, lewat informasi-informasi yang diupload di media-media sosial. MTS bisa terangkat juga lewat ibu-ibu, bapak-bapak yang benar-benar memiliki prestasi yang untuk membangun mengangkat lembaga itu. Nah, ini harus menjadi satu pemahaman bahwa kita ketika berada di lembaga ini benar-benar memiliki komitmen yang sama-sama berkeinginan untuk membangun lembaga ini dan memiliki beda daripada lembaga lain. Cuman pembedanya itu mau apa? Nah, yang harus dipikirkan. Pembedanya itu harus apa? Kalau bersama dengan sekolah lain, kita masih punya pembeda yang lain. Mungkin sekolah lain, ya, casingnya sama, ada tadarus Quran, ada doa. Mungkin kita harus lebih daripada itu. Apa? Mungkin niat hati kita harus lebih terjaga, keikhlasan. Ukurannya itu. Ya, makanya kalau kita tidak punya pembeda daripada sekolah lain, kita mau bangga, sok. Ngajar jadi pengajar di FTS Ar-Rahman, mual bangga sampai kapanpun, ya. Kalau kita tidak memiliki pembeda yang lebih baik daripada sekolah lain. Oleh karena itu, saya mengajak walaupun tidak lama ini yang memberikan. Kalau pembinaan masih kena perlu khusus. Ini mah kita stressing adalah penyelenggaraan. Kita juga menganggap pagi-pagi ini kita masih punya banyak pekerjaan. Ya, hanya saya ingin ya menginspirasi ibu dan bapak bahwa dalam melaksanakan tugas itu seperti itu. Ya, jangan parsial, ya, jangan membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Ya, semua kita harus memiliki tujuan yang sama, target yang sama, kemudian juga harus melakukan hal yang sama yang diyakini dengan itu bisa membuat lembaga kita menjadi lembaga yang besar. Ya, pastikan gitu ya, tolong ini barangkali Bu Haji, ya, itulah perintah untuk Abi perlu diberikan. Insya Allah saya masih butuh sebetulnya namanya ada pendekatan personal, ada juga kita pertemuan seperti kita, tapi jangan terlalu formal juga. Karena apa? Karena ya yang tadi di satu yayasan ini antara sanawiyah aliyah harus ada kesamaan, ya, harus ada kesamaan.
wah di satu yayasan malah beda, liburnya beda gitu ya. Nah, kemudian hal-hal yang prinsipnya juga beda. Jangan seperti itu. Kita saling mengisi. Jadi kalau mereka datang ke Ar-Rahman tidak melihat sanawiyahnya ada, tapi Ar-Rahmannya ya. Oh itu Ar-Rahman. Nah harus seperti itu. Ya, itu barangkali Bu Haji yang saya sampaikan. Masih banyak kekurangan sebetulnya. Hanya saya mempertimbangkan waktu yang mungkin kurang tepat juga. Ya pagi-pagi ini saya untuk menyampaikan hal seperti ini. Ya mudah-mudahan tapi walaupun seperti itu menjadi satu motivasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.